Pernah nggak kalian mengalami kejadian seperti tadi? Kalian pernah beli PS3 di situs online ya, di beberapa toko online, mungkin dapat dengan harga yang murah ya. Namun setelah barang tersebut atau PS3 tersebut sudah dibeli, ternyata setelah dipakai dalam tempo 2 minggu, 3 minggu atau bahkan 1 bulan, ternyata mengalami ada permasalahan. Entah mungkin itu hang, atau mungkin itu bisa yellow, atau mungkin itu ada permasalahan di bluetoothnya, atau ya ada masalah lah, intinya seperti itu. Nah, jadi begini, saya akan menjelaskan mengapa PS3 bisa ada harga yang murah, ada juga ada harga yang mahal. Jadi tujuan saya hanya untuk menjelaskan, bukan untuk menggiring opini bahwa di toko ini atau di toko online ini itu ada menjual barang yang tidak bagus. Tapi saya akan menjelaskan kepada kalian bahwa penjualan PS3 itu adalah ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. PS3 yang beredar di Indonesia itu bukan barang baru Grace. Jadi dalam arti Grace itu ya, Grace itu artinya barang yang diproduksi dari pabrik ya, barang yang sudah diproduksi, dibikin, diolah dan diproduksi dari pabrik, kemudian dikeluarkan langsung. Nah, itu namanya Grace, dan mendapat jaminan garansi resmi dari pabrik, itu namanya Grace. Seperti Sony PlayStation 4 yang mendapat garansi resmi 1 tahun. Nah, sedangkan PS3 yang beredar di Indonesia itu bukan barang baru Grace, tapi adalah barang refurbish. Nah, refurbish artinya itu, tapi ada di kalangan teman-teman menyebutnya, ada yang bilang baru refurbish atau new refurbish, ya terserah, monggo aja mau menyebutkannya seperti apa. Tapi yang pasti barang refurbish itu artinya adalah barang yang sudah diproduksi oleh Sony, dikeluarkan oleh Sony, kemudian setelah dalam masa produksi, setelah masa penjualan ada yang cacat atau bermasalah dalam hal produksi, kemudian dikembalikan lagi ke Sony dan oleh Sony dijual kembali dalam kondisi refurbish, artinya adalah produksi ulang. Nah, itu yang dari Sony. Walaupun refurbish, tapi itu adalah produksi ulang yang diperbarui oleh Sony. Nah, maka kalau namanya diperbarui oleh Sony, dalam arti saya sebutkan adalah barang ini barang aman ya, karena Sony sendiri yang memperbarui atau memperbaiki, itu namanya refurbish dari Sony. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada juga barang rekondisi. Refurbish sama rekondisi sebetulnya sama ya, mirip ya, namanya sama-sama diperbarui. Cuman kalau rekondisi ini bisa dikatakan adalah lokal, barang lokal. Artinya barang bukan dari Sony tapi dari lokal sini, barang yang udah rusak diperbaiki kemudian diperbarui ulang. Jadi bukan Sony yang memperbaiki, tapi teknisi lokal yang menservis, memperbaiki lalu diperbarui ulang dengan casing yang bagus. Itu namanya rekondisi. Nah, kemudian di luar negeri juga ada barang yang rekondisi seperti itu. Nah, barangnya refurbish sama rekondisi dari luar negeri, yang dari luar negeri ya, bukan dari lokal ya, itu dikategorikan ada seperti ada tingkatan ya. Jadi ada kategori gitu ya, anggap aja dibikin kategori A, B, dan C. Nah, jadi gambarannya gini, kalau kalian pernah beli durian
durian atau jeruk ya di tepi jalan yang kalian pasti perhatikan, coba durian yang pernah makan durian atau beli durian di tepi jalan, perhatikan durian itu kadang ada yang ditaruh digantung di atas, ada yang ditaruh di lapak, ada yang ditaruh di bawah sekali. Nah, padahal gedenya itu hampir sama antara yang digantung, ditaruh lapak sama di bawah. Tapi kenapa dibedakan? Nah, jadi sama si penjual durian dari kebun itu durian itu dipilah-pilah. Jadi ada yang bagus di golongan A ya. Nah, kalau golongan bagus A artinya itu barangnya bagus, dagingnya tebel dan enak atau manis, maka dikasih kategori A, otomatis harganya lebih mahal. Kemudian ada juga yang B. Kalau B mungkin di bawah A, mungkin ada yang sedikit ada bosoknya, kemudian atau mungkin dagingnya ada yang lembek. Nah, itu mungkin dikategorikan B, harganya lebih murah daripada A. Nah, ada juga yang C. C ini yang paling jelek, mungkin udah bosok atau mungkin digigit codot ya, biasanya makan buah itu digigit codot, atau mungkin yang udah udah nggak terlalu manis, atau mungkin buahnya dagingnya itu udah nggak terlalu tebel, maka dibikin kategori C dan harganya murah daripada A atau B, makanya dia ditaruh di bawah, padahal gedenya sama. Nah, seperti itu PS3. Jadi PS3 dari luar negeri yang datang, yang masuk Indonesia seperti itu, barang datang dipilah, oh ini mesinnya bagus, masih mulus, waktu masuk tes nyala normal, tidak ada masalah, semua normal, mesin normal, bluetoothnya normal, kerja mesinnya, kerja perputaran kipasnya juga bagus, normal, tidak ngebut. Nah, itu, dan casingnya mungkin adalah sedikit kibaret tapi nggak banyak, tapi nampak mulus lah ya, dalamannya mulus, maka dikategorikan A. Nah, kalau A otomatis harganya mahal. Kemudian ada lagi yang kategori B. Yang B mungkin casingnya agak banyak lecet. Nah, kemudian mungkin ada komponen yang rusak, entah mungkin di di bluetoothnya bluetoothnya nggak connect, akhirnya diperbaiki. Mungkin ada agak ngehang, mungkin makanya agak ngehang sedikit, mungkin harddisknya harus diganti, atau mungkin IC RSA-nya harus direhot. Nah, itu B, harganya lebih murah dari A. Nah, yang terakhir yang C, ini yang kondisi rusak. Ada orang menyebutkan yaitu kondisi yellow void Sony, artinya barang itu yellow rusak tapi masih segel Sony. Nah, ini dijual murah. Namanya yellow ya pasti rusak, walaupun masih segel Sony, tetap namanya yellow ya rusak. Akhirnya sama dari luar negeri dijual lebih murah. Nah, namanya barang rusak tuh gambling, kadang bisa diperbaiki, kadang nggak bisa diperbaiki, makanya murah dapatnya. Kalau akhirnya diperbaiki, di sini diperbaiki, karena dapatnya murah, otomatis jualnya yang agak murah. Tetapi masalah ketahanan kita tidak tahu, seperti itu. Nah, makanya ya kalau dapat yang kategori A itu pasti bagus, B agak bagus, yang C tidak bagus sama sekali. Nah, itu yang dibikin beberapa kategori. Ini adalah PS3 yang di dalam termasuk kategori A. Casingnya mulus, bodinya juga mulus. Nah, sekarang akan saya lihatkan motherboardnya. Nah, ini adalah boardnya ya, walaupun pastanya sudah diganti karena mungkin pasta bawaan Sony udah kering, maka lebih baik memang harus diganti. Nah, tapi dilihat dari boardnya, ini sangat mulus, tidak ada bekas servisan ya,
semuanya sangat mulus. Baliknya juga sangat mulus. Tidak ada bekas servisan sama sekali. Jadi ini artinya adalah PS3 dalam kategori A ya, dalam kondisi bagus tanpa perlu di servis lagi, langsung siap pakai dan siap jual, maka harganya lebih tinggi. Makanya ada orang yang menjual agak mahal, ada yang menjual murah. Kemungkinan dapatnya seperti itu. Atau mungkin ada yang belinya murah, kemudian yang mengeluh ya, ada yang tadi yang beli yang kontak saya itu ya, yang chat sama saya, beli PS3 online kok baru 1 bulan udah rusak, 2 bulan rusak, tapi harganya murah. Tapi kenapa kalau misalkan beli sama saya agak mahal gitu. Nah itu penjelasannya seperti itu. Maka hati-hati terjebak dengan harga. Nah sekarang gini permasalahannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa PS3 yang kita beli itu adalah kategori A, ya kan? Pasti semua pembeli pasti maunya A. Apakah kalau si penjual itu menjual harga mahal, apakah itu pasti dia menjual kategori A? Belum tentu. Kadang ada penjual yang mungkin ingin meraih keuntungan banyak, akhirnya yang kategori C dijual mahal, bisa saja, kan kita tidak tahu. Nah, jadi gimana cara mengetahuinya? Itu kembali masing-masing kejujuran dari penjual, ya, masing-masing kejujuran penjual. Jadi misalkan contoh seperti saya, kalau saya otomatis saya harus pasti jual yang kategori A. Kenapa? Karena saya memikir jangka panjang, jangka kedepannya. Karena saya jual beli dengan konsumen atau user itu saya anggap seperti saya menambah saudara. Nah, jika nanti pembeli itu beli dengan saya puas, maka di kemudian hari dia pasti akan nambah dan beli lagi dengan saya. Apalagi pembeli itu tersebut membuka rental. Awalnya dia buka 4 unit, setelah beli sama saya 4-5 bulan, mungkin sampai 1 tahun, kok nggak ada masalah ya, bagus-bagus saja PS-nya. Nah akhirnya dia kembali lagi ke saya, beli lagi sama saya. Itu seperti itu yang saya maksud dan tujuan saya seperti itu ya. Contohnya bisa dilihat di cat seperti ini. Nah seperti itu, karena ada konsumen saya puas dengan beli barang dari saya, awalnya 4 unit, akhirnya dia beli lagi. Nah itu tujuan saya seperti itu. Toh itu kan keuntungan saya kembali kan, dia kembali beli dengan saya. Nah makanya itu semua kembali masing-masing kejujuran kepada dari penjual masing-masing. Kemudian jika kalian beli PS3 entah itu di toko online atau di kota kalian harus minta garansi. Itu yang penting. Garansi, entah masalah garansi itu kebijaksanaan masing-masing toko ya. Kalau saya terus terang pribadi paling lama 2 bulan, dan kalau ngasih garansi, saya garansi itu full. Jadi kalau misalkan selama PS itu tidak masuk air atau kebanting, jika ada mengalami kerusakan ya saya garansi full, tidak mengambil atau meminta biaya 1% pun. Jadi awas, hati-hati terjebak dengan ada penjual yang bilang garansi servis selama 1 tahun di luar spare part. Nah ini garansi macam apa gitu loh. Nanti misalkan gini, tiba-tiba PS-nya itu yellow, ternyata RSC-nya jebol. Nanti dibilang sama penjual,
oh iya nih garansinya ongkosnya free, tetapi karena spare partnya IC-nya rusak kena biaya lagi misalkan sebesar 800.000. Nah, ini garansi macam apa? Mendingan garansi itu ya udah, garansi itu ya full, si pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya 1% pun. Itu namanya garansi. Nah, masalah garansi PS3 ini karena barangnya ini refurbish, makanya tidak ada garansi resmi dari Sony. Garansinya dari toko ya, dari garansi dari saya. Maka saya garansi 2 bulan. Seperti itu. Jadi kalau saya kasih garansi ya full, nggak perlu kasih embel-embel atau minta biaya lagi. Itu yang namanya garansi. Ya. Oke teman-teman ya. Jadi itu adalah sedikit penjelasan supaya teman-teman paham bagaimana sistem penjualan PS3 di Indonesia. Ya, semoga ini bermanfaat dan sedikit membuka wawasan. Ya, silakan saja teman-teman beli PS di toko online atau di toko di kota kalian yang sudah kalian percaya. Yang pasti kalian harus cari penjual yang sejujur-jujurnya dalam hal menjual barang. Ya, kalau bisa minta kepastian kepada penjual bahwa barang yang PS3 yang dijual oleh penjual itu adalah barang kondisi bagus dan siap pakai atau tidak ada kendala. Oke, jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan ketemu lagi nanti akan saya lanjutkan dengan video tutorial yang lainnya. Dan yang paling lagi rame-ramenya yaitu masalah tentang PS4 yang katanya sudah bisa dipajak. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai penjualan PS3, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.